Saya mohon maaf, bukan saya tidak menaruh perhatian atau saya nggak peduli sama teman-teman yang punya ketahanan ekonomi yang tidak kuat seperti yang kelas menengah. Justru saya meminta supaya undang-undang karantina kesehatan itu diberlakukan. Undang-undang nomor 6 itu. Dengan diberlakukan ada ketegasan negara. Di situ negara, pemerintah berbeda dengan kelompok-kelompok profesi, kelompok-kelompok pekerja dengan masyarakat. Masyarakat saling himbau, tukar informasi. Jangan negara datang ikut nongkrong di warung kopi itu istilahnya. Ngobrol, makanya di rumah aja, nggak bisa begitu. Kita punya negara, di dalam negara ada pemerintah, tugasnya untuk ngurusin kita. Bahwa orang berdebat definisi pemerintah apa, kualitasnya seperti apa, hari ini itu udah nggak ada ruang berdebat. Waktu kita berdebat, virus bekerja. Jadi saya mau bilang bahwa gunakan undang-undang tersebut, yang tanda tangan Pak Joko Widodo. Bukan Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Megawati, bukan Abdurrahman Wahid, bukan Habibie, bukan Soeharto, bukan Soekarno. Yang bikin undang-undang itu namanya Joko Widodo. Nah, saya melihat pemerintah pusat tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk ngurusin warganya yang minta. Kalau 2 minggu disuruh diem di rumah, kirimin berasnya. Ibu ini nggak minta kopinya dibeli. Umurnya 70 tahun. Harusnya dia menikmati hidup. Dan ada banyak manula seperti ini. Dan dalam konteks virus corona, Pak Dokter nanti bisa kasih penjelasan. Makin tua, makin rentan Pak. Dari sisi data, saya bukan orang kedokteran, tapi saya baca data. Angka di atas 60, 70, bahkan 80 tahun, itu tingkat kematiannya lebih dari 20%. Nah disitulah negara harusnya tanggung jawab. Berbeda dengan para pekerja medik yang bikin hashtag campaign, Anda diam di rumah, kami bekerja. Jangan negara menghimbau. Saya protes sama Presiden Joko Widodo, saya protes sama Gubernur Anies Baswedan, saya protes sama semua pimpinan daerah atau sektoral-sektoral yang hanya menghimbau. Dan uang himbauan itu ujungnya apa? Bayar buzzer, beli spanduk, nyetak spanduk, gak nolong. Lebih baik duitnya dipakai buat para pekerja medik. Ya kan? Panggil WHO, minta WHO datang. Ini negeri besar, bantu kami. Datangkan internasional kalau emang nggak bisa. Waktu ngomong investasi Omnibus Law, mau bayangin investasi dari luar. Giliran soal ngomong kesehatan, kok pelit banget mau kerja sama internasional. Kenapa double standard seperti ini? Ini saat yang tepat Joko Widodo ngurusin rakyatnya. Nenek-nenek umur 70 tahun masih dagang kopi. Anak muda seperti ini putus kuliah, mau ngojek, mau cari duit, nggak minta duit, dia udah bilang tadi. Cuman kalau mau ditutup, namanya lockdown, apa-apa down, terserah. Yang penting jamin. Tadi saya diskusi sama dia, saya terbuka, saya bilang saya nggak setuju sama konsep Anda, karena Anda juga harus mikirin anak Anda ke depan. Kita nggak mau anak muda seperti abang kita ini kena virus, mengganggu keutuhan keluarga batihnya. Dia juga harus mikirin keutuhan keluarganya, bukan dalam konteks kesehatan esok hari karena makan, tetapi juga dalam jangka panjang. Jadi, dan ini aneh, nggak mau lockdown, tetapi polisi muter kemana-mana, bubarin orang. Ya kan? Terus standar nggak ideal, tetapi tadi masuk ke hotel sini diperiksa, di mana-mana sekarang diperiksa. Yang mana menurut saya bagus. Dalam konteks hak asasi manusia, ini kesempatan negara untuk menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang lebih besar. Virus supaya nggak meluas. Nah di situ negara harus melakukan fungsi perlindungan, membatasi orang. Kalau orang dibatasi, tapi keutuhannya, kemampuannya harus dijamin. Pangannya, logistiknya, termasuk orang-orang yang bekerja, harus istirahatnya. Pekerja medik harus dijamin ke istirahatnya. Orang yang kerja misalnya di PLN harus dijamin transportasinya, kesehatannya, jam istirahatnya dalam situasi seperti ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang harus dilindungi oleh negara dan itu tugasnya negara. Kita nggak bisa nyerahkan kepada institusi tertentu untuk membangun perlindungan sendiri, nggak bisa. Nah, di mana-mana sudah sebetulnya terjadi praktek lockdown.
Tapi karena negara nggak pernah muncul, akhirnya yang didorong polisi. Sekarang polisi saya mau tanya, apa dasar hukumnya? Palingan pakai undang-undang darurat. Atau beberapa undang-undang lain, tapi saya cuma mau bilang, yang paling relevan adalah negara memutuskan karantina. Menetapkan di mana mereka harus melakukan karantina dan bertanggung jawab melakukan apa. Nah, sampai di situ bisa memobilisir polisi, bisa memobilisir tentara untuk melakukan sejumlah hal. Polisi udah bener hari-hari ini melakukan himbauan, nyuruh orang dan lain-lain. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kapasitas itu muncul lewat kepemimpinan nasional untuk mengatakan kita karantina, gak usah pakai bahasa lockdown. Benar Pak Doni bilang, Ketua BNPB, tidak dikenal istilah lockdown, yang dikenal istilah karantina. Nyatakan karantina, ini udah wabah sesuai dengan undang-undang tersebut, lalu ditentukan lokasi-lokasi mana. Orang-orang yang kena dampak bukan hanya dapat relaksasi pajak, bukan hanya dapat bantuan-bantuan keringanan, bukan nggak boleh didatangin sama debt collector saja, tetapi orang yang besok mau makannya masih bingung, harus diputuskan distribusinya bagaimana. Yang bisa melakukan itu, mobilisir itu adalah negara, pemerintah. Dan ada di tangan presiden. Inilah, kalau peristilahan buah-buahan, inilah masa-masa ranumnya presiden untuk metik hasil dia sebagai presiden. Benar enggak? Benar enggak kebijakan uang yang 3, 4, 5% dalam APBN dipakai untuk dana kesehatan itu ada hasilnya enggak sekarang? Tanya Kementerian Pertahanan, mana bentuk kontribusi untuk sistem pertahanan kita dalam situasi seperti ini? Tanya ke kementerian-kementerian lain, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya respect sama Pak Erick Thohir, ambil inisiatif cepat, BUMN bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Tetapi yang dibina oleh kementerian-kementerian, ada nggak? Siap nggak? Nggak ada. Gegap gempitanya akhirnya berubah. Dari menganggap remeh virus, semua sekarang muncul mau ngambil peran memberantas virus, menangani warga, semuanya pakai masker di mana-mana. Sampai si Menteri Kesehatan. Yang dulu pakai teori jahe sama kunyit, sekarang pakai teori masker.